Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita hari ini, sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita. Nah, setelah kita ujian PTS kemarin, pekan kemarin ya, Ustazah berharap hasil yang anak-anak Ustazah peroleh adalah hasil maksimal karena sudah belajar juga secara maksimal. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita kirimkan kepada qudwah dan uswah kita, yakninya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Baik anak Ustazah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah ujian PTS ini, di mana pelajaran kali ini kita membahas yaitu tentang pelajaran IPA tema 3 tentang rangkaian listrik. Untuk lebih berkahnya pertemuan kita kali ini, marilah kita awali pertemuannya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustazah, hari ini kita belajar tentang rangkaian listrik. Nah, antum di rumah pasti udah punya ya berbagai alat elektronik, berbagai peralatan listrik yang ada di rumah. Nah, apa saja kalau alat listrik yang ada di rumah? Nah, antum bisa sebutkan. Oke, sekarang kita akan melihat pelajari tentang rangkaian listrik. Nah, siapa yang tahu apakah yang maksud dengan rangkaian listrik? Oke. Sekarang kita akan bahas tentang rangkaian listrik. Pengertian rangkaian listrik yaitu susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, kemudian alat-alat yang memanfaatkan energi listrik itu disebut juga dengan alat-alat elektronik. Nah, apa saja dia contohnya? Nah, ada televisi, ada kulkas, ada setrika, ada pemasak nasi, dan termasuk juga HP, laptop itu juga adalah alat-alat elektronik. Nah, itu bisa menyebutkan contoh-contoh yang lainnya. Oke, sekarang alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik itu disebut juga dengan komponen listrik. Nah, apa saja komponen listrik? Oke, sekarang kita masuk kepada komponen listrik. Komponen-komponen listrik ini terdiri atas apa saja? Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian listrik. Nah, ini adalah gambar rangkaian listrik sederhana, di mana rangkaian listrik ini dapat berfungsi jika listrik dapat mengalir. Nah, dapat mengalir dalam rangkaian tersebut. Nah, adapun komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik ini terdiri atas yang pertama ada saklar. Nah, kalau pada rumah kita itu kita bisa menekan tombol lampu. Nah, tombol lampu itu disebut juga dengan saklar. Di saklar itu adalah alat yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Nah, kemudian kita lanjut komponen kedua yaitu baterai. Baterai merupakan sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Nah, kemudian berikutnya yaitu kabel. Nah, ini yang menghubungkan antara baterai ke lampu, kemudian kembali ke sini itu adalah kabel. Kemudian kabel yaitu alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke barang alat-alat elektronik seperti lampu atau kulkas atau TV dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah lampu. Lampu adalah benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Nah, itulah komponen-komponen listrik yang sederhana. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis rangkaian listrik. Nah, berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik,
Maka rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah rangkaian listrik terbuka. Oke, pada rangkaian listrik terbuka ini antum lihat ini lampunya padam atau lampunya mati, kemudian saklarnya terbuka, kemudian arusnya tidak mengalir. Nah, itu adalah disebut juga dengan rangkaian listrik terbuka. Kemudian yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup. Antum bisa bedakan dengan rangkaian listrik terbuka tadi ya. Pada rangkaian listrik tertutup ini lampunya menyala, kemudian saklarnya tertutup dan arusnya mengalir. Oke, jadi pada rangkaian listrik tertutup ini lampunya menyala karena terdapat arus listrik dan saklarnya tertutup. Lampu listrik ini dapat menyala apabila terdapat arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik tersebut. Nah, berikutnya kita lihat jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik ini terbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri. Yang kedua, rangkaian listrik paralel. Yang ketiga, rangkaian listrik campuran. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita lihat slide berikut ini. Oke, rangkaian listrik seri. Nah, ini adalah bentuk rangkaian listrik seri. Nah, di mana rangkaian listrik ini dia baterainya disusun secara berderet, baik itu lampu ataupun baterainya. Sekarang mari kita lihat ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri rangkaian listrik seri itu yang pertama adalah baterai atau lampunya disusun secara berderet. Kemudian kabelnya tidak bercabang. Kemudian arus listrik mengalir pada tiap komponen sama. Kemudian hambatan lebih besar. Nah, mengurangi biaya pemakaian kabel karena kabelnya digunakan sedikit. Kemudian energi yang diserap oleh komponen makin kecil. Nah, pada rangkaian listrik seri ini, jika salah satu dari lampu itu putus, nah misalnya lampu A putus atau dipadamkan, maka lampu yang lain juga ikut padam. Nah, contoh seperti jika lampu A kita padamkan, maka lampu B juga ikut padam karena rangkaian pada listrik seri ini disusun secara berderet dan tidak bercabang. Nah, itulah makanya kalau rangkaian listrik seri ini jika satu lampunya mati, maka yang lainnya juga ikut mati. Sekarang kita lihat contoh rangkaian seri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari apa saja bentuk contoh rangkaian seri ini? Nah, yang pertama nih, ini adalah lampu hias. Nah, jadi lampu hias ini kita temukan misalnya bisa di rumah, bisa juga di di taman atau di pohon yang dipasangkan. Nah, pada lampu hias ini antum lihat lampunya dipasang berderet dan kabelnya cuma satu. Nah, itu contoh lampu rangkaian seri. Sekarang berikutnya juga adalah ada lampu senter. Nah, berikutnya, nah ini dia ada lampu yang dipasang di pohon atau juga di rumah-rumah yang dibentuk seperti masjid atau seperti tulisan dan sebagainya. Nah, itu termasuk rangkaian seri. Oke, sekarang mari kita lanjutkan. Berikutnya yaitu rangkaian paralel. Nah, ini contoh bentuk rangkaian paralel. Nah, berbeda ya seperti rangkaian seri tadi. Oke, pada rangkaian paralel ini ciri-cirinya yaitu yang pertama disusun secara bertingkat atau bersusun. Nih, jadi dia lampunya itu disusun secara bertingkat atau bersusun. Kemudian yang kedua, arus listrik yang mengalir berbeda-beda karena kabelnya bercabang-cabang. Nah, jadi dari sumber listrik ini dibuatkan cabangnya, cabang pertama, kemudian cabang yang kedua, kemudian cabang yang ketiga.
Nah, kemudian hambatannya lebih kecil. Kemudian kabel yang dibutuhkan lebih banyak karena rangkaiannya bercabang-cabang. Oke, pada rangkaian paralel ini putusnya salah satu lampu tidak menyebabkan lampu yang lain menjadi padam. Nah, berbeda pada rangkaian listrik yang seri tadi. Kalau rangkaian listrik paralel ini karena dia dibikin bercabang-cabang, maka jika salah satu lampunya putus, itu tidak mempengaruhi lampu yang lain. Contoh misalnya lampu C dipadamkan, maka yang akan terjadi adalah lampu D dan lampu E tidak menyala karena kabelnya itu berbeda-beda atau bercabang. Nah, itulah ciri-ciri rangkaian paralel. Nah, sekarang akan kita lihat contoh rangkaian paralel dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah, nah ini sangat terkenal ya. Antum kalau kita pergi keluar pasti menemukan ini lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas ini ada 3 warna, warna merah, warna kuning, warna hijau. Apabila salah satu lampu ini menyala, maka 2 lampu yang lainnya padam. Nah, misalnya kalau kita hidup lampu merahnya, maka semua kendaraan berhenti, maka lampu kuning dan lampu hijaunya akan padam atau mati. Berikutnya adalah lampu yang ada di rumah. Nah, misalnya kita mematikan lampu ruang tengah. Nah, dan kita menghidupkan lampu di luar. Nah, maka jika kita matikan lampu ruang tengah, maka lampu luar tetap hidup. Nah, atau sebaliknya, kita matikan lampu dapur, maka ruang tengah tetap bisa hidup. Nah, itu contoh rangkaian listrik dalam kehidupan kita sehari-hari yang dalam bentuk rangkaian paralel. Nah, sekarang coba antum bedakan apa perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, jadi yang kita bahas tadi ada beberapa perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, yang pertama yaitu pada rangkaian seri, komponen listrik yang disusun secara berderet tanpa bercabang. Sedangkan pada rangkaian paralel, rangkaiannya dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Nah, kemudian yang kedua, biaya yang dibutuhkan sedikit karena kabelnya tidak bercabang ya, atau jumlah kabelnya sedikit. Sementara pada rangkaian paralel, biaya yang dibutuhkan lebih besar karena membutuhkan kabel yang banyak. Kemudian yang ketiga, jika salah satu alat listrik dilepas dari rangkaiannya, membuat kabel terpisah akan mengakibatkan alat listrik yang lainnya juga akan padam. Nah, kalau kita matikan satu lampunya, maka lampu yang lain juga akan padam. Kemudian nyala lampunya lebih redup dibandingkan dengan rangkaian paralel. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel, jika salah satu aliran arus listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang yang lain, sehingga alat listrik yang lain tetap bisa menyala. Nah, sedangkan lampunya menyala lebih terang. Kemudian kalau kita lihat contohnya seperti pada rangkaian seri ini ada lampu senter, lampu hias. Sedangkan pada rangkaian paralel ini adalah rangkaian listrik yang ada di rumah dan juga pada lampu merah. Nah, itu perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, sekarang kita masuk dengan rangkaian campuran. Nah, bagaimana pula bentuk rangkaian campuran, Zah? Nah, ini dia. Oke, ini rangkaian campuran bentuknya seperti ini. Ada yang seri dan ada juga yang paralel. Dia dicampur antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, ciri-cirinya adalah gabungan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, kemudian sifatnya sama seperti tadi ya, antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel karena dia gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, jika lampu F dipadamkan, maka lampu G, lampu H, dan lampu I juga ikut padam. Kenapa demikian? Karena lampu F ini kedudukannya seri terhadap gabungan lampu G, lampu H, dan lampu I. Nah,
Akan tetapi, jika salah satu lampu paralel yang dipadamkan, apakah itu lampu G, apakah lampu H, apakah lampu I yang dipadamkan, maka lampu yang lain tidak terpengaruh. Kenapa demikian? Karena lampu G, lampu H, lampu I itu dipasang pada kedudukan paralel. Nah, sehingga dia lampu F, lampu G, atau lampu I, jika lampu H dimatikan, dia tetap menyala. Nah, itulah perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel dan rangkaian campuran. Nah, jadi kalau kita lihat, jika arahnya itu adalah rangkaian seri, itu yang dipadamkan lampunya, maka yang lainnya ikut padam. Sementara pada rangkaian paralel, jika yang kita padamkan, maka tidak berpengaruh pada lampu yang lain. Oke, nah, dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian campuran ini terutama kita temukan yaitu pada lampu kendaraan. Nah, jika ada yang dia paralel, ada yang seri. Nah, misalnya kayak lampu utamanya dihidupkan, maka lampu spion bisa mati, atau lampu spion dan lampu utamanya ini bisa hidup bersamaan. Oke, kemudian juga ada lampu yang dipasang di rumah. Nah, lampu yang dipasang di rumah ini ada dia yang dipasang secara seri, ada yang lampu itu dipasang secara paralel, ada juga lampu itu dipasang secara campuran. Nah, itulah pelajaran kita hari ini tentang rangkaian seri, rangkaian campuran, rangkaian paralel. Nah, sampai di sini apakah antum paham tentang pelajaran kita tentang rangkaian listrik ini? Ya, Ustazah berharap antum paham ya tentang materi ini, dan antum juga bisa mencari sumber-sumber yang lain sebagai literatur agar lebih mengerti tentang rangkaian listrik ini. Nah, untuk kali ini materi kita cukupkan sampai di sini. Antum bisa mempelajari lebih lanjut pada sumber-sumber yang lain. Oke, Ustazah minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, dan Ustazah ucapkan terima kasih antum sudah menonton video ini, dan Ustazah akhiri dengan mengucapkan kita mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Ustazah akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.